lembab dan kotor, serta tak layak huni untuk anaknya. Dan berikut wawancara rekan kami Abraham Silaban dengan Imelda Wongso, ibu dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ibu berkenan jika kita lanjutkan? Baik, Ibu, saya kepada persoalan Jessica secara terakhir Ibu bertemu dengan Jessica ketika Ibu katakan berkunjung ke rutan Pondok Bambu ya tadi, ada makanan khusus yang dibawa kepada Jessica. Tiap kali ada makanan khusus yang kedoyanan dia. Apa yang paling disukai oleh Jessica? Dia cuma doyan makan ayam padang, telur padang, gado-gado. Kalau ibu masakin sop ayam, makanannya dia gitu, sabunci sama telur, sayur bening, sayur bayam, jagung, dia doyannya begitu. Dan setiap jam kunjungan itu selalu dibawa oleh bundanya? Saya bawain, selalu saya bikin sendiri. Saya sempetin masak, bawa makanan kedoyanan dia. Ibu, tadi kita sudah menyinggung seperti apa kondisi Jessica di tahanan massa di Polda Metro Jaya. Ini penting untuk kemudian didalami kembali, apakah benar bahwa Jessica juga sempat didesak oleh penyidik untuk mengaku bahwa dia adalah pembunuh Wayan Mirna? Suruh ngaku. Iya benar, itu benar banget. Benar. Banyak yang tahu kok di situ. Ada yang tahu. Baik, termasuk Jessica sudah menyampaikan di persidangan bahwa mantan Direskrimum Polda Metro Jaya Krisnamurti waktu itu sempat juga disebut-sebut bahwa dirinya menersangkakan Jessica dan ini bagian dari pertaruhan jabatan beliau. Itu disampaikan oleh Jessica kepada ibu? Iya, langsung ngomong. Jessica waktu digituin dia stres kan, dia dibilang dia Sabtu kan di situ, Minggunya Senin kan nggak boleh dijenguk, Senin baru dijenguk, dia nggak ketemu saya total. Dia bingung, stres, katanya ya yang kayak Jessica bilang, lawyernya katanya udah nggak mau megang dia, katanya begitu kan, takut dia bingung kenapa kokonya kok nggak dampingin dia lagi. Termasuk sudah punya rekaman CCTV yang menunjukkan secara jelas dan rinci bahwa Jessica adalah pelaku tunggal yang memasukkan racun cyanida ke kopi tersebut. Itu kan nggak benar CCTV-nya. Itu nggak benar kan CCTV-nya. Sempat juga disebut-sebut bahwa Jessica digoda gitu oleh salah satu penyidik yang bertugas waktu itu. Apakah hal tersebut sempat disampaikan? Digoda apa maksudnya? Ya, bahwa Jessica merupakan tipe ideal dari pasangan. Oh, itu tersebut. Itu iya. Saya pernah dengar itu ngomongan, tapi dari lawyernya. Baik, apa yang Ibu dengar? Ya itu katanya ini tipe saya, katanya begitu. Saya nggak ngerti apa itu maksudnya. Ibu sih nggak sampai pikiran sampai yang bagaimana. Cuman asal dia ngomong begitu. Jessica merasa terganggu atau merasa dilecehkan atas? Biasa aja. Biasa aja. Kan orang ngomong nggak mesti serius gimana. Biasa aja. Cuman yang nggak tahannya itu disuruh ngaku, itu dikasih tahu begini-begini. Jadi kan tertekan dia. Dan menurut Jessica, saya disuruh ngaku apa? Apa yang saya lakukan kan gitu dalam hati dia. Kan bingung. Disuruh ngaku apa? Kan udah tahu lah dia, nggak usah nanya Jessica gitu, dia juga udah lihat CCTV yang aslinya pasti tahu lah. Ibu sudah menyinggung CCTV, berarti kita sudah masuk terhadap materi-materi apa saja yang dibahas di persidangan. Ibu tinggal di Australia lama ya Bu ya? Dengan Jessica juga? Ibu pulang pergi ya? Pulang pergi? Nggak selalu tinggal di situ, pulang pergi aja. Cuman lebih lama di Australia ketimbang di sini. Ada beberapa pernyataan sebetulnya yang disampaikan oleh saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ada aparat kepolisian dari Australia yang bernama John Jesus Torres menyatakan bahwa Jessica memiliki 14 rekam kriminal semasa dirinya berada di Australia. Apakah keluarga mengetahui hal itu? Tapi bilang kriminal itu bukan loh, salah loh. Orang Indonesia salah nangkepnya, dibilang kriminal.
Tanya aja sama Johnnya asli. Kriminal bukan itu. Bukan, itu hanya laporan. Yang pertama dompet dia kecopetan. Yang lapor siapa? Jessica. Itu kriminal. Jessica sendiri yang lapor, yang punya dompet. Baik, itu hanya satu dari sejumlah bagian, termasuk salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Itu pelanggaran lalu lintas. Itu merupakan bagian dari pelanggaran pidana di luar sana, Bu. Bukan. Kabarnya Jessica mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol. Apakah Ibu mengetahui hal itu? Alkohol enggak, kalau menurut saya. Dia ngantuk, itu capek. Dia kan nubruk tembok. Terus itu ya, itu harus dipakai pengadilan. Tapi kan itu bukan pelanggaran kriminal. Di sono kalau kayak gitu ya, paling SIM-nya dicabut, nggak boleh setir. 3 bulan kayak 6 bulan gitu. Terus harus didenda, ganti rugi. Udah gitu aja. Bukan kriminal itu, di sono nggak begitu. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang kejadian itu? Ibu pas lagi itu nggak ada di Australia, nggak ada di Jakarta, lagi di luar negeri. Ibu nggak tahu dia ada kejadian kayak gitu. Yang tahu kakaknya. Pas ibu nggak ada di samping dia. Namun apa yang disampaikan oleh kakaknya kepada Ibu terkait dengan persoalan yang menimpa Jessica waktu itu? Iya, kakaknya yang cerita, tapi nggak sampai mendetail, takut ibu sedih. Jadi garis besarnya aja, tapi masalahnya kan udah diberesin, udah rapi, nggak ada apa-apa. Dia juga punya lawyer di situ, Jessica. Itu semua lawyernya yang ngurus. Dan Jessica kesini juga udah pamit sama lawyernya, bilang sama lawyernya, mau holiday, boleh nggak? Boleh. Tapi kamu Februari harus sampai di Sydney, karena kamu sidang di Februari. Oke, diizinin gitu loh. Semua itu lawyernya yang ngatur. Sebelum kesini semua udah rapi gitu loh. Nggak ada apa-apa. Bukan urusan serius di Australia, nggak begitu. Ibu mengenal Patrick O'Connor? Kenal banget. Kenal lah. Seberapa dekat? Biasa aja, sebagai teman sama Jessica. Beberapa dari catatan kepolisian berdasarkan dari pelaporan yang dilakukan oleh Patrick O'Connor bahwa Jessica diantaranya pernah melakukan upaya bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri. Apakah hal tersebut Itu nggak benar. oleh keluarga? Namanya anak pacaran, saling butuh perhatian. Ya itu namanya kayak gitu-gitu kan wajar kan. Itu nggak benar kalau benar-benar sampai dia mau bunuh diri, enggak lah. Namanya orang berantem emosi, bisa aja keluar kata-kata yang gimana. Tapi kan itu cuman emosi, itu nggak benar semuanya. Namun pada akhirnya aparat kepolisian menemukan sebilah pisau yang disita menjadi alat yang diduga sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Jess untuk mengakhiri hidupnya. Enggak, itu nggak yakin ibu. Ya pisau itu di mana-mana, soalnya dia potong buah. Pisau itu di mana-mana, namanya juga patmen. Dia suka motong buah. Ibu juga kalau motong taruh di toilet pisau, ntar motong lagi. Itu mah kebenaran aja, digede-gedein. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Pisau mah di mana? Buat potong buah itu. Bu, Jessica dengan Ibu tinggal terpisah ya waktu itu di Australia? Tidak, kita tidak terpisah. Jessica itu punya rumah sendiri. Jadi kalau ibu nggak di Australia, dia kalau kepengen tinggal di tempat dia, ya dia tidur di situ karena ke tempat kerja dia sama rumah tuh 5 menit udah nyampe. Jadi dia nggak usah bangun pagi-pagi. Kalau tinggal sama ibu 1 jam di muka perjalanan, gitu loh. Jadi kalau ibu pas nggak di Sydney, dia tinggal di rumah dia. Sebenarnya tuh rumah nggak full ditinggalin, nggak. Dia selalu tinggal sama ibu. Hanya buat kayak villa aja gitulah. Kalau dia lagi mau tinggal di situ buat barbekyuan, buat mau apa gitu, mau ada acara ulang tahunan gitu, dia nggak selalu tinggal di situ. Lebih banyak tinggal sama ibu. Lantas Ibu mengetahui betul bagaimana hubungan pribadi putri Ibu dengan Patrick O'Connor? Tahu? Itu kan laporan kan kebanyakan Patrick O'Connor. Baik. Ibu, mengapa penting saya tanyakan hal tersebut? Karena ini merupakan bagian dari pernyataan saksi fakta yang dihadirkan oleh persidangan yang kerap kali disebut-sebut merupakan bagian dari upaya untuk membuka siapa sosok Jessica sebenarnya.
Ibu menyaksikan kesaksian dari aparat kepolisian yang dihadirkan dari Australia kemarin? Tidak menyaksikan. Itu nggak lihat itu. Baik. Namun pada akhirnya ada beberapa fakta yang diungkap terkait dengan rekam kriminal ataupun pidana tadi. Kemudian hubungan antara Jess dan hubungan Patrick O'Connor, mantan pacarnya, yang seolah-olah menunjukkan bahwa Jessica merupakan sosok pribadi yang penuh misteri. Komentar Ibu. Gak ada misteri. Biasa orang pacaran berantem itu. Gak ada misteri apa-apa kalau menurut saya. Gak seserius itu, setahu Ibu. Kamu kalau tinggal di luar negeri, kamu bisa tahu bagaimana caranya orang itu lapor polisi. Itu bukan mesti kriminal, bukan. Harusnya lapor lebih aman ketimbang nggak lapor. Tapi bukan kriminal. Kan udah dibilangin polisi, anjing gonggong aja kita nggak boleh loh. Bentak, ditegur yang punya, salah loh. Kita lapor polisi, aman. Kita balik lagi, kita nggak ada salah sama tetangga. Orang teriak-teriak, setel lagu kenceng-kenceng, lapor polisi. Polisi yang nanganin, kita nggak ikut-ikut. Ada laporan, gitu loh. Itu kan kebanyakan Jessica laporannya dari Patrick. Patrick kan pacarnya. Bukan dari orang lain yang Jessica berbuat apa kriminal. Pacarnya sendiri kebanyakan. Ya kan? Di situ tuh memang begitu. Kalau orang yang udah tinggal di Sydney bisa tahu. Salah kalau dibilang kriminal, diketawain sama orang Australia. Polisinya ngomong nggak kriminal, enggak kan? Cuman ada laporan. Yang laporin juga dibahas lagi dong. Lapornya yang lapor pacarnya kebanyakan, bukan orang lain. Bosnya juga laporin karena khawatir Jessica nggak kerja hari ini, dilaporin polisi lo kan? Bukannya nyariin Jessica, dia telepon. Memang di situ tuh begitu. Sudah disinggung Bu, bosnya, kenal dengan bos Jessica ataupun atasan Jessica, Christy Louise Charter? Tidak kenal. Ya. Christy juga nggak sejahat itu. Janganlah, dia nggak mungkin. Itu semua nggak bener omongannya. Nggak mungkin. Ibu tahu. Semua nggak benar. Berarti Ibu paling tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Christy melalui BAP-nya yang dibacakan oleh jaksa penuntut. Iya, itu nggak benar. Nggak benar, kebanyakan nggak benar. Enggak separah itu, orang bule itu enggak begitu. Enggak, Jessica enggak bagaimana sama dia sampai musuh bagaimana, enggak. Buktinya dia terakhir masih khawatir sama Jessica. Lapor polisi, cariin apa dia baik-baik enggak, kan gitu kan. Baik-baik apa enggak? Kalau baik-baik ya udah. Kalau polisi yang cari, Jess ditelepon baik-baik ya udah. Dia lapor nanti sama bosnya, dia baik-baik aja. Gitu loh, kalau di Australia itu gitu. Ibu pernah mengetahui bahwa Christy melaporkan putri Ibu terkait dengan putri Ibu, Jess, yang sempat melakukan pengancaman terhadap Christy, mengancam untuk menghabisi nyawanya? Waduh, ampun, nggak mungkin lah. Seorang Jessica 47 beratnya bisa ngancem orang umur 27, bisa ngancem bagaimana anak saya yang anak bego begitu? Nggak mungkin. Yang mungkin. Ya tentu nggak mungkin. Ancaman dari mana? Kita dari background apa? Coba anak bisa ngancem orang? Nggak bisa, orang bule itu diancam-ancam gitu, nggak bisa. Termasuk statement dari. Kalau ada ancaman gitu kan, polisi udah buktinya nggak ada apa-apa kan? Dan pada akhirnya ditindaklanjuti untuk kemudian melakukan penjagaan jarak terhadap Jessica dengan Christy. Patrick O'Connor. Iya, itu Patrick pacaran. Iya, kenapa harus lakukan penjagaan jarak waktu itu ketika Ibu? Ya, itu urusan mereka berdua. Ibu nggak ikut-ikut. Tapi itu bukan kriminal. Emang aturannya sono begitu, tanya polisinya. Kan John mesti ditanyain, kenapa itu aturannya apa gitulah. Nggak ada lah. Kalau Jessica ada kriminal, mana mungkin John udah datang, udah tangkap Jessica, dibawa pulang ke Sydney. Udah, itu nggak ada, semua bohong. Nggak ada, aturannya beda. Kasihan anak saya digituin, nggak ada. Nggak mungkin bisa ke Indonesia kalau anak saya ada kriminal. Itu bukan kriminal, laporan biasa. John kan udah ngakuin, udah dikasih tahu katanya. Suruh tanya aja kalau ada laporan-laporan apa itu apa.
Emang di situ aturannya begitu. Dikit-dikit, ibu juga kalau keganggu sama tetangga, Pak, ibu nggak berani negor tetangga langsung, nanti jadi musuh. Lapor polisi. Kalau lapor polisi nggak ada permusuhan, kita masih seheloan. Oh, kamu nggak seneng begini, yang ganggu sih. Memang sama peraturannya gitu. Polisi yang tegur, ada penengahnya. Polisi sana rajin loh, dilaporin apa langsung. Breaking news menanti vonis Jessica akan kami lanjutkan usai. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan terdakwa Jessica Kumala Wongso maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Menimbang bahwa sedangkan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya majelis hakim berkenan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumolo Wongso dari segala dakwaan. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan, merehabilitasi serta mengembalikan hak-hak hukum terdakwa ke dalam keadaan semula serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Membebankan, ya. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas pembelaan daripada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 192 sampai 231, penuntut umum berpendapat pada pokoknya tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah menurut penuntut umum sudah dibantahnya pada analisa fakta hingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik serta analisis juridis dalam surat tuntutan. Menurut penuntut umum, pledoi tersebut haruslah dikesampingkan dengan tetap berpedoman dengan tuntutan semula, sedangkan penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya agar terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang atas pembelaan terdakwa secara pribadi bersama ini, ya, atas pembelaan terdakwa secara pribadi maksudnya, ya, bersama ini majelis hakim mempertimbangkan pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut majelis hakim, pembelaan tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang dapat meyakinkan majelis hakim. Menimbang bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah terdakwa yang memasukkan racun sianida NaCN di dalam kopi Mirna sambil terisak-isak atau menangis, mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, menurut naluri majelis hakim sangat yakin bahwa terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna dengan dasar selama kurang lebih 51 menit kopi dalam penguasaan terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah majelis hakim jelaskan di muka. Menimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini, majelis hakim menilai, kami ulangi, tolong didengarkan, dicermati pembacaan putusan kami. Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam.
tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata, dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut. Apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Nitish Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya, karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti pemerintah CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru, error in persona, mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra-peradilan nomor 4 Pit Prat 216 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016, pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dan jaksa penuntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016, di mana keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum telah ditolak oleh majelis hakim, maka majelis hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah secara hukum. Maka seharusnya tim penasihat hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak. Akan tetapi seharusnya tim penasihat hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini. Bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia? Apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya? Mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa minum alkohol? Apakah memang kepribadiannya benar-benar bersifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis? Namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap terdakwa. Bahkan ketika saksi kepolisian NSW Australia bernama John Jesus Tires menyampaikan berbagai kronologis perkara lalu lintas dan kriminal lainnya di Australia, langsung penasihat hukum terdakwa memprotesnya seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian terdakwa, yang seharusnya hal-hal seperti itulah yang juga perlu disampaikan oleh penasihat hukum kepada majelis hakim, sehingga majelis hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian terdakwa, dan dengan dasar itu penasihat hukum terdakwa dapat memohon keringanan hukuman jika terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, majelis hakim pun akan membebaskannya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Namun
keadaan seperti ini tidak pernah kami dapatkan dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang, menanggapi pledoi penasihat hukum terdakwa, sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang. Ya, namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan, sekiranya di Indonesia menganut sistem juri, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di Indonesia menganut civil law, bukan common law. Artinya sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri berarti sangat mengetahui bahwa terdakwa sesungguhnya akan dihukum bersalah di pengadilan Indonesia. Hal ini sesuai menurut pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan jaksa tersebut. Menimbang bahwa pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami pertimbangkan lagi karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu, permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo
alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Kisworo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea SHMH dan Dr. Binsar M. Gultom SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Penpit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subardi SH dan Mufid Talib SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ardito Muwardi SHMH dan kawan-kawan, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, demikian putusan majelis. Demikian putusan majelis. Coba tenang ya, semuanya tenang. Supaya tenang semuanya. Demikian putusan majelis hakim. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Jessica boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum. Dan pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis hukuman terhadap Jessica Kumala Wongso, yaitu 20 tahun penjara dipotong masa tahanan. Terima kasih, Coba pengunjung tenang ya. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih yang mulia. Ya, apakah akan dijawab hari ini atau akan menggunakan masa pikir-pikir? Terima kasih yang mulia. Coba tenang ya, para pengunjung supaya tenang. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia.
Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu, dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Bang Chua, kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan majelis hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.